Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Boss Channel. Gue Bowo Sulaiman, 25 tahun lebih berkarir di dunia radio dan sampai sekarang ini masih menekuni industri ini. Entah sampai kapan. Gue juga nggak tahu ya. Dan kali ini kembali dengan curhat hamba radio. Ada beberapa temen gue yang nanya, kayaknya lu tuh di dunia radio tuh kayaknya ini banget ya, serius banget gitu. Nah, gue selalu bilang passion gue di radio dan gue ngerasakan kesenangan di sini, gue merasakan happy di sini dan gue merasakan mendapatkan banyak hal dari radio. Dan pertanyaan lanjutannya adalah, apakah masih menguntungkan radio sekarang ini gitu ya? Dan ini menjadi satu pertanyaan bagi banyak orang barangkali ya, di tengah persaingan di industri media yang sangat luar biasa. Sekarang kita bersaing dengan industri digital sekarang, dunia internet yang luar biasa, di mana mereka menyedot iklan yang luar biasa juga. Belum lagi media konvensional lainnya seperti televisi, koran, media luar ruangan, kemudian majalah dan masih banyak lagi, televisi terutama ya. Mereka banyak menyedot iklan yang luar biasa sehingga radio itu jatah kue iklannya dari tahun ke tahun semakin sedikit dan semakin sedikit saja. Namun bagaimana dengan mereka yang masih berniat untuk mendirikan radio? Nggak ada salahnya juga sih, selagi ada perencanaan, selagi harus siap mental terutama ya untuk menghadapi persaingan dan juga memulai usaha yang tidak mudah ini. Dan harus sadar bahwa radio ini adalah industri jangka panjang. BEP-nya itu memerlukan beberapa tahun, untungnya itu juga memerlukan beberapa tahun setelah perencanaan tadi dijalankan dengan benar dan benar-benar terencana gitu. Dan itu juga belum lagi termasuk halangan, rintangan yang ada di dalamnya. Dan memang sih untuk mendirikan sebuah radio biayanya setiap daerah beda-beda ya. Kalau gue di Bengkulu mungkin dari perizinan sampai membeli peralatan, kemudian tempat radio berusaha dan masih banyak lagi, itu bisa jadi biayanya harus beberapa miliar gitu ya. Ini baru di Bengkulu, belum lagi di daerah yang lainnya bisa berkali-kali lipat. Kalau di Jakarta jangan ditanya ya, itu kalau untuk izin frekuensi aja, membeli frekuensi dari orang aja itu udah berapa miliar sendiri, belum lagi nanti gedung, peralatan dan masih banyak lagi. Aduh, kalau tidak merupakan sebuah korporasi yang mempunyai uang yang banyak, mungkin radio tersebut akan kolaps gitu ya. Namun sekarang ini lebih ke radio daerah ya. Kalau di radio di daerah, mungkin suka hobi radio, cinta saja sama radio tidak cukup, karena bagaimanapun juga kita harus mengetahui bisnisnya seperti apa, kita harus mengetahui triknya seperti apa, seni mengelola radio itu kita harus tahu. Dan bagaimanapun juga yang dihadapi itu banyak gitu, belum lagi masalah pesaing, kemudian klien, kemudian manajemen orang-orang yang di dalamnya, bagaimana membuat mereka menjadi kreatif gitu ya, dan juga bagaimana menjadi sebuah teamwork yang benar-benar kuat gitu dan menghasilkan ide-ide yang brilian gitu sehingga radionya menjadi radio terbaik di daerahnya. Itu adalah suatu kerja keras yang harus benar-benar dijalankan dari awal. Nah, mengenai masih profitable nggak sih radio sekarang ini? Gue cuma bilang tergantung dari radio itu sendiri, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya. Radio pengen maju, nggak mungkin dong kalau mereka nggak promosi. Nah, otomatis harus perlu dana promosi. Promosi pun banyak gitu yang bisa dilakukan. Ada promosi yang bersifat barter, ada yang mengeluarkan uang, ataupun juga yang masih banyak lagi memang harus ada budget promosi juga. Yang kedua itu adalah ya teamwork yang handal. Teamwork yang handal itu terdiri dari station manager, kemudian program manager yang handal, kemudian music director, penyiar, kemudian bagian produksi juga, kemudian teknisinya, termasuk juga nih marketing. Marketing nggak bakal bisa menjual program radio kalau radionya nggak bagus gitu. Jadi memang sang owner nih harus memikirkan nih berapa budget yang harus dikeluarkan supaya paling tidak tingkat kenyamanan gitu ya dari orang-orang yang bekerja di dalamnya itu tercipta. Karena bagaimanapun juga mendingan kita terus terang aja untuk tahap awal, gaji penyiar segini per jam gitu, kemudian staff tagline segini, dan kita akan melihat perkembangan dalam beberapa tahun ke depan. Kalau ternyata beberapa tahun ke depan ada progres iklan pendapatan mulai, dan itu akan
dengan jujur juga harus mengatakan akan ada peningkatan, karena bagaimanapun juga keterbukaan itu penting banget. Karena gue yakin bahwa apapun masalah yang ada di radio tersebut, kecuali kalau memang masalahnya konfidensial banget gitu, tapi untuk masalah umum-umum itu harus disampaikan kepada karyawan supaya mereka terpacu untuk bekerja lebih baik lagi, seperti itu. Nah, jadi tergantungnya adalah bagaimana tercipta teamwork tadi, itu yang harus dibina pertama kali, karena radio itu branding pertama kali ya. Ketika radio itu didirikan, penting banget bagaimana bisa membranding radio itu sehingga image radio itu mulai terbangun. Dan branding radio itu paling sedikit setahun loh, dan itu nggak singkat. Setahun itu branding, kita kasih dulu lagu-lagu yang enak, misalnya kita kasih dulu station ID ataupun segala sesuatu yang bikin orang teringat, wah ini ada radio baru, kayaknya enak banget nih lagu-lagunya, dan masih banyak lagi. Kemudian jingle-jinglenya, station ID-nya, kemudian promo-promo, rajin promo di Facebook, di Instagram, di sosial media, dan masih banyak lagi. Sehingga paling tidak ini sudah mulai terbentuk nih brand image radio ini sebagai radio baru yang mulai dapat perhatian, mencuri perhatian, dan itu pun membutuhkan waktu lebih kurang 1 tahun, dan itu tidak sedikit juga sih effort yang diberikan. Kemudian dan pemilik radio harus tahu ini, harus mulai menanamkan modalnya bagaimana untuk mempromosikan. Kalau ada duit lebih mungkin bisa gitu ya, di perempatan jalan yang strategis di kota tersebut ada billboardnya 1 misalnya, itu kalaupun ada uang. Kalau tidak mungkin lebih banyak ke media sosial saja ya, karena sekarang teknologi digital itu luar biasa, dan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, setelah setahun di branding semuanya, baru deh tahun kedua kita buat programnya seperti tadi, program yang menarik gitu ya, program menarik. Dan inilah peran dari program director, itu penting banget, bekerja sama dengan bagian-bagian lain penyiar untuk menciptakan program-program yang bagus, konten-konten yang menarik, supaya paling tidak di daerah tersebut misalnya ada radio lama yang memang radio terkenal, sudah mulai teralihkan di pendengar ke radio baru kita sebagai radio newcomer yang bisa menarik pendengar yang cukup banyak dari radio-radio yang udah established di radio tersebut misalnya. Dan itu memang misalnya teknis banget ya, namun gue yakin banyak orang-orang pintar di luar sana, pemilik radio, bisa meng-hire mereka yang benar-benar bisa mendedikasikan membuat konten-konten yang bagus, program-program menarik, supaya paling tidak di tahun yang kedua setelah full branding tadi gitu, radio ini sudah mulai didengarkan, dan klien pun sudah mulai memasang kuping dan merasakan, wah ini radionya oke banget nih, pendengarnya udah mulai banyak gitu ya. Dan akhirnya mereka pun sudah mulai tertarik untuk nanya-nanya iklan gitu. Dan ini cara tercepat ya, namun ini bisa lebih lama lagi supaya bisa mendapatkan iklan, karena yang namanya branding itu ya terus berlangsung gitu ya, dan ini tergantung dari kebijakan radio bersangkutan. Dan setelah program sudah mulai terbentuk, penyiar handal mereka di pagi hari, di prime time, dan sore hari sudah ada, dan di sanalah sudah mulai mengambil perhatian dari pendengar. Dan dibuatlah poli kecil-kecilan, jumlah pendengarnya udah berapa, SMS berapa, penelpon berapa, kemudian di sosial media berapa, di Facebook, di Instagram, semuanya kita udah punya followers berapa, kemudian pengikutnya sudah berapa banyak. Nah, di sanalah data-data udah terkumpul. Nah, data-data inilah nanti yang akan dijual marketing ke klien. Walaupun radio baru, namun sudah layak dan juga sudah bisa dijual. Nah, tidak hanya di situ saja, yang namanya pemilik perusahaan pun harus sadar diri bahwa iklan tidak akan semudah itu untuk datang. Yang pasti dengan banyaknya pendengar, dengan radio itu sudah mulai didengarkan di daerah tersebut, otomatis klien pun akan mulai tertarik. Nah, itu dia. Dan bahkan ada beberapa kasus di daerah, karena radio di daerah itu memang terkenal banget, didengar di angkot gitu ya, di mobil pribadi, di supermarket, di swalayan, dimanapun. Jadi klien itu datang sendiri gitu, karena klien ngerasa gila nih, gue kemana-mana kok radio ini didengar. Nah, jadi ini radio ini layak untuk dipasangin iklan. Jadi klien itu datang ke radio tersebut dan menelpon, nanyain rate iklan apa-apa, karena mereka udah survei dan mereka udah tahu kalau radionya bagus. Nah, inilah kesempatan bagi semua pemilik radio, apalagi itu radio baru gitu ya, bagaimana caranya menjadikan radio dia itu menjadi radio terkenal sesuai dengan segmennya di daerah tersebut gitu. Kalau semuanya sudah, orang udah
radio apa sih yang terkenal di daerah A? Kalau dia sudah tahu ini radio ini, nah semua orang sudah mengucapin radio itu, berarti sudah secara mutlak gitu bahwa memang radio itu memang radio yang udah dikenal dan didengerin di daerah tersebut gitu. Namun kalau ditanya pernah dengar nggak radio itu? Waduh, nggak pernah sama sekali. Radio apa ya? Baru ya gitu. Nah, padahal radionya udah lama. Nah, berarti ada sesuatu di dalamnya. Berarti promosi nggak jalan, radio nggak berkembang, dan juga inilah yang membuat pengiklan susah untuk memasukkan iklannya ke radio tersebut. Jadi memang tantangannya berat banget ya sekarang bagi pemilik radio. Jadi kalaupun dibilang masih menguntungkan nggak radio sekarang ini, nah tergantung juga. Balik lagi kan tadi ini kepada pemilik radio tersebut. Mau nggak bareng-bareng bersusah payah untuk memajukan radio, untuk mempertajam segmentasinya kemana nih gitu, pengen lari kemana. Kalau dangdut, kemudian lagu-lagu lama misalnya, udah fokus ke sana, buatlah sesuatu yang benar-benar membuat masyarakat itu memang stay tune atau juga mendengarkan setiap hari. Mungkin senorak mungkin gak jadi masalah karena memang udah segmennya udah mendengar ke bawah gitu ya. Namun kalau segmennya radio berita, nah bagaimana supaya radio berita kita tuh menjadi berita terdepan, berita yang paling dicari-cari, ditunggu-tunggu oleh pendengar gitu ya, dengan menempatkan reporter dimanapun dan selalu yang pertama, sehingga yang namanya koran, portal, televisi selalu kalah dengan kecepatan berita yang ada di radio tersebut. Nah, kalau semuanya itu sudah tercipta, otomatis insya Allah gitu kan, semua mesin pencari uang termasuk bagian promosi, marketing, semuanya itu akan bergerak dengan sendirinya karena tadi program-programnya, konten-kontennya bagus dan menarik, dan akhirnya iklan pun bisa didapatkan. Nah, memang sih tidak semudah itu, semuanya memang butuh proses sih, karena bagaimanapun juga kalau tidak mau berproses ya susah, karena radio itu untuk zaman sekarang ini memerlukan waktu yang lama gitu ya untuk mendapatkan iklan dan untuk profitable, dan tidak semudah mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu ketika persaingan di industri media itu tidak terlalu banyak. Namun sekarang memang kerja keras lah yang harus dilakukan oleh semua yang bekerja di radio tersebut agar mereka solid, kompak, dan bisa menciptakan ide-ide kreatif sehingga muncul sebuah harapan gitu ya untuk mendapatkan income yang luar biasa. Belum lagi income yang tidak hanya dari iklan ya, tapi juga di media sosial, kemudian bisa mendapatkan iklan, mungkin saja pendapatan dari YouTube, mungkin ada yang berkreasi membuat YouTube radio sendiri, atau juga bisa berkreasi ke hal-hal yang lain untuk mendapatkan uang. Semuanya bisa dicari ya, termasuk juga event off air, karena memang harus ada divisi off air juga yang mengerjakan banyak sekali event-event perusahaan-perusahaan besar. Ketika di daerah tersebut mereka mengadakan event, dan kalau radio kita bagus dan kita biasa mengerjakan event-event bagus, insya Allah mereka akan percaya pada kita, dan akhirnya pendapatan di bidang off air pun on air pun akan berjalan dengan lancar. Jadi sebenarnya kalau dibilang sekarang menguntungkan atau tidak, ini balik lagi kepada pemilik modal, karena memang harus bersiap-siap. Selain budget, harus siap mental, siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada, jangan mudah menyerah, dan juga yang pasti semoga saja apabila memiliki teamwork yang solid, semuanya bisa dijalankan bersama-sama. Oke, itu saja buat para pemilik modal di luar sana yang pengen mendirikan radio di daerah-daerah. Apakah sudah bersiap-siap? Kalau udah siap, ya mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, dan insya Allah radionya bisa sesuai dengan tahun-tahun yang direncanakan, targetnya bisa tercapai. Oke, Bu Sulaiman pamit dulu. Ini di curhatnya udah lumayan panjang. Kita jumpa lagi di curhatan hamba radio berikutnya. Terima kasih atas atensi dengarnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau juga terlalu cepat ya berbicaranya. Malumlah kalau radio itu ngomongnya plep-plep cepet banget gitu ya. Dan kita jumpa lagi di curhatan berikutnya. Dan jangan lupa sekali lagi nih, minta tolong di like, di subscribe, dan juga di tekan lonceng notifikasinya supaya kita tetap terhubung apabila nanti ada informasi-informasi terbaru dari gue. Bowo Sulaiman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.